Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali, bersua kembali dengan program Catatan Bung Boni. Baiklah para pemirsa, tema yang akan kita munculkan dan akan kita ikuti beberapa menit ke depan adalah temanya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Apakah kapitalisme? Jadi pertanyaannya, apakah Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu sama dengan melahirkan dan menciptakan yang keterkaitan dengan kapitalisme? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, untuk segmen pertama, telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bung Rizaldi Salva Putra. Ya, betul. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bung Rizaldi, apakah sudah lama di pengurusan SBSI Kota Tarakan? Ya, baik, terima kasih Bung. Ya. Jadi sebetulnya saya di pengurusan SBSI ini masih baru. Masih baru ya? Terbentuknya struktur di Kota Tarakan itu masih baru, baru berjalan sekitar 3 bulan. Baru berjalan 3 bulan ya? Ya. Oh iya, dari perusahaan apa tadi? Dari CV Solata. Di Tarakan Tanjung Selor. Di Tanjung Selor. Baik para pemirsa, beberapa hari yang lalu, kalau kita ingat, sejak disahkannya rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut pada tanggal 5 Oktober, maka pada saat itu pula banyaklah terjadi gejolak di tanah air. Demonstrasi, unjuk rasa, ada memberikan dukungan dan ada juga yang tidak memberikan dukungan. Bahkan puncaknya pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin terjadi di beberapa kabupaten kota, provinsi, bahkan di Jakarta di pusat. Nah, pada demonstrasi tersebut tentu ini adalah hak daripada masyarakat. Apakah itu buruh, para pemuda, para pelajar, dan para buruh untuk menyampaikan inspirasi mereka, keinginan mereka, bahkan menolak tentang rancangan undang-undang tersebut. Ini adalah dilindungi oleh undang-undang. Di satu sisi, pemerintah tentu menginginkan iklim kerja, iklim perburuhan, dan masa depan bangsa kita menuju masyarakat yang sejahtera tentu diinginkan dan diharapkan oleh kita semua. Untuk kesempatan kali ini, telah hadir bersama dengan Rizaldi inilah kita akan melihat, mendengarkan, menyaksikan bagaimana pandangan buruh terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan tersebut. Apakah undang-undang tersebut memberikan cipta rasa yang menguntungkan, atau mungkin rancangan undang-undang tersebut atau undang-undang cipta kerja itu tersebut akan mengakibatkan kapitalisme yang akan berkembang di tengah kita. Baiklah, kita akan menanyakan, berdialog pada kesempatan kali ini bersama Bung Rizaldi Salva Putra. Bagaimana rancangan undang-undang cipta kerja di pandangan rekan-rekan buruh khususnya? Silakan. Baik, jadi seperti ini. Untuk dari kacamata buruh sendiri, kacamata SBSI itu memandang Omnibus Law Cipta Kerja ini kami menyebutnya dengan RUU mempermudah investasi. Jadi dia membuka keran seluas-luasnya untuk investasi masuk kepada negara kita ini. Jadi untuk kata cipta kerjanya itu hanya seperti imbas dari investasi tersebut, seperti itu. Dan untuk Omnibus Law, mereka itu mempekerjakan manusia seperti alat produksi. Di sini yang kami tolak. Mengapa kami menolak Omnibus Law? Karena mereka tidak memanusiakan manusia. Mereka menganggap manusia itu seperti robot, seperti mesin. Seperti itu, Bu. Bung Rizaldi, apakah selama ini dari undang-undang tersebut, kita kemarin kenal ada Undang-Undang 13 Undang-Undang nomor tahun 2013 tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian dirubah dengan rancangan undang-undang tersebut. Apakah pernah para buruh pernah dilibatkan untuk mendiskusikan rancangan tersebut, atau mungkin juga di samping sudah dilibatkan dalam diskusi-diskusi, apakah juga pernah disosialisasikan untuk kalangan buruh di Kota Tarakan khususnya? Silakan. Ya baik, untuk di Kota Tarakan sendiri kami belum melakukan sosialisasi secara luas, hanya untuk anggota dan kepada buruh-buruh terdekat seperti itu. Karena kami kan juga baru terbentuk 3 bulan. 3 bulan ini. Jadi untuk progres kami belum
sejauh itu. Tapi untuk pembahasan Omnibus Law ini kami sudah mulai dari Januari kemarin. Oh, sudah Iya. dalam rancangannya sudah dibaca ya, Iya. kemudian dibahas, Ya, kami didiskusikan sudah mendiskusikannya. sampai di tingkat provinsi. Tingkat nasional ini sebenarnya. Sampai sudah sampai tingkat nasional ini, ya. Arahan dari nasional turun kepada kami. Iya, sampai di kabupaten kota seluruh Iya, Indonesia benar. ya. Oh. Nah, di samping itu, karena pada saat di rancangan tersebut draftnya itu sudah didiskusikan, apakah ada pasal-pasal atau ayat-ayat tertentu di dalam rancangan undang-undang tersebut yang memang mengganjal untuk keterkaitan dengan masalah kita akan pekerja dijadikan sebagai robot atau kapitalisme itu? Bab 3 halaman 8 pasal 8 sampai dengan pasal 12. Pasal 18. Pasal 18. Apa bunyi, apa isinya itu? Yang 18 itu. Satu aja. Tentang di sini ini aja ya. Ada kutipan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penata ruang. Terus masuk pasal 1 sampai dengan pasal 72, pasal 68 sampai dengan halaman 37. Jadi undang-undang RUU Cipta Kerja ini sedikit membingungkan untuk kawan-kawan buruh. Iya, iya. Iya benar, seperti itu. Pembingungan kita ya. Iya benar. Tapi tidak memungkinkan bisa kalau dari kacamata pemerintah kan akan menciptakan lapangan kerja, mempermudah birokrasi ya. Kalau kemarin panjang tahapannya, sekarang akan dipotong gitu. Jadi Gimana itu menurut pandangan para buruh itu? Jadi lapangan kerja dibuka, investasi diberikan kemudahan kan gitu kan, dia masuk, kemudian diberikan izin yang cepat, mudah gitu. Kemudian yang ada korup-korup yang suka potong-potong dari meja ke meja itu dipotong, dipangkas gitu. Gimana tuh? Jadi untuk kacamata dari SBSI sendiri memandang hal cipta kerja ini hanya sebagai tameng dari pemerintah. Jadi tujuan yang sebenarnya itu adalah investasi. Itu tujuannya. Jadi untuk cipta kerja itu hanya bahasa kasarnya itu seperti tempiasnya. Iya. Seperti itu. Yang dirugikan tetap para pekerja ya. Ya karena tapi yakin ya bahwa memang undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini memang dipersiapkan untuk menjadi negara kita negara liberal. Sedangkan kita kan ada demokrasinya, demokrasi Pancasila yang terlindungi sesuai dengan norma dan nilai-nilai kebangsaan kita. Ya benar, saya setuju dengan hal itu. Karena awalnya munculnya Omnibus Law ini di Prancis pada tahun 1820. Betul. Iya. Jadi di situ dia arti kata omnibus itu bus kan. Dia mencakup semua. Semua undang-undang masuk ke dalam bus itu. Yang menguntungkan sepihak lah ya, menguntungkan pihak benar. pengusaha, pihak investor dibandingkan pihak pekerja ya. Buruh dan pekerja. Buruh dan pekerja. Nah, di samping itu bahwa ya, tapi kita bersyukur juga ya. Di Tarakan saya menyaksikan demonstrasi betul-betul kondusif, aman ya. Kemudian terkendali, bekerja sama dengan pemerintah, bersama dengan pihak keamanan tentunya. Nah, melihat dari kacamata kondisi yang terjadi di kantor Dewan kemarin itu, bagaimana pandangan buruh ini? Untuk itu Diterakan aja ya, kalau diterakan aja. Iya. Karena kalau di Jakarta kita lihat kan Chaos. kurang bagus ya. Iya. Atau di fasilitas pemerintah banyak yang dirusak ya. Kemudian kalau di Kalbar kantor gubernurnya saya lihat juga dilemparin gitu ya. Tapi diterakan saya lihat alhamdulillah bersyukur. Nah, bagaimana pandangan? Atau memang mungkin kemarin di pengurus buruh juga mungkin nanti kepada mahasiswa memang sudah ada sepakat kita melakukan tindakan demonstrasi kita ini adalah kondisi demonstrasi yang kondusif, tidak anarkis dan macam-macam. Ya, jadi untuk konsolidasi sebelum aksi itu memang tidak ada pembahasan untuk chaos. Kami tidak merencanakan hal-hal seperti itu. Jadi kami aksi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kami. Tidak untuk menjadi brutal seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi memang sudah ada arahan ya. Iya benar. Ada pertanyaan, kenapa dulu mahasiswa dulu yang turun nih kemarin? Dibandingkan para buruh? Atau memang para buruh menunggu informasi ada perintah jam berapa turun atau hari apa begitu? Ini kemarin catatan kita adalah ini mahasiswa duluan yang turun duluan gitu. Sedangkan mahasiswa memang mungkin karena ini adalah undang-undang regulasi yang disiapkan oleh negara, oleh pemerintah, yang digunakan ini bukan hanya untuk
kita pada waktu ini, tetapi untuk 5 sampai 25 tahun ke depan Iya, tentunya. Oleh sebab itu mahasiswa yang mempunyai pandangan cerdas, cepat, langsung inisiatif. Gimana Bergerak. nih? Kenapa buruh? Jadi begini, saya mendengar cerita dari kawan-kawan buruh. Iya. Mereka seperti diblokade dari setiap perusahaan mereka. Oh gitu. Iya. Jadi mereka dari awal sudah mau ikut dalam aksi demonstrasi, tapi itu sudah diblok. Oh Ya, gitu. seperti itu. Itu keterangan dari kawan-kawan buruh. Jadi ada perusahaan Iya. di Tarakan atau di Kalimantan Utara yang sudah membatasi dulu ya. Ya benar. Di beberapa daerah kalau kita lihat kan mereka berikan rekom ya atau rekomendasi mungkin satu pabrik ini hanya 10-30 orang yang turun gitu. Kalau di Tarakan gimana kemarin? Tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Keluar-keluar sendiri aja tanpa izin? Iya. Oh gitu ya. Kalau tahu ada berapa kemarin yang diturunkan Apanya? para buruh untuk demonstrasi kemarin? Nggak banyak sih, Pak. Nggak banyak ya? Iya. Jadi yang ramai ini memang Kawan-kawan mahasiswa. masih mungkin juga termasuk pelajar nih ya. Iya. Ya, dari kalangan HMI saya lihat dengar, kemudian ada PMII ya, kemudian mungkin ada yang unsur-unsur lain juga yang turun kemarin. Iya. Mungkin ada lagi pendapat yang lain, apa harapan kira-kira terhadap rancangan undang-undang ini? Di antaranya kan ramainya sekali Jawa Barat, Pak Gubernur sudah ajukan untuk dicabut aja itu daripada mengganggu kan. Iya, Pak. Atau Benar. beberapa daerah yang lain yang saya dengar ya, termasuk Pak Anies DKI juga akan menyampaikan kepada Presiden. Nah, gimana nih kalau diterangkan? Pandangan buruh. Dari pandangan buruh tentunya. Ya kami menolak, Pak. Menolak Kami ya, menolak dengan keras gitu ya. menolak dengan keras. Kami menginginkan RUU Cipta Kerja ini dicabut. Seperti itu. Tapi sudah ada pernyataannya kemarin, pernyataan sikap. Iya, Sudah ya, sudah disampaikan kepada DPR. DPR nanti akan menindaklanjuti lagi. Untuk menyampaikan aspirasi kami selanjutnya, sepertinya kami ada aksi jilid 2. Oh gitu. Iya, seperti itu. Karena kemarin untuk di aksi pertama itu mereka hanya mengatakan akan memikirkan hal ini. Seperti itu. Jadi itu belum ada kepastian. Seperti itu, iya, Pak. Kira-kira apa bayangannya nih? Atau deskripsi bayangannya ini kira-kira yang jilid 2 ini gimana ini? Ya kami berharap semoga DPRD Kota Tarakan mendukung iya. untuk mencabut Cepat Omnibus Law. Iya, menindaklanjutinya lah Iya, ya. benar. Kemudian juga yang lain, kira-kira kalaupun misalnya dicabut, apakah undang-undang yang lama kemarin itu, Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2013 itu, masih perlu untuk dipertahankan? Iya benar, Pak. Masih tetap ya? Iya. Nggak ada yang mengganggu di situ, kecuali implementasinya aja. Iya, implementasinya. Ada harapan-harapan lain yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini bagi para pemirsa bisa mendengar bahwa dari kacamata atau dari pandangan buruh di Kota Tarakan, khususnya Kalimantan Utara, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah perlu untuk dicabut ya. Karena setuju kalau dengan kapitalis? Tidak. Bahwa Jadi- undang-undang ini adalah mengarah kepada kapitalisme? Jelas. Jelas Karena ya. Jadi ini kita tentang bekerja sebagai investasi. buruh ya. Iya, benar. Gitu. Baiklah para pemirsa Ekuator TV, untuk itu kita akan melanjutkan pada segmen yang kedua.
Baiklah para pemirsa, pada segmen yang kedua kita tampilkan berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Tarakan, cabang Kota Tarakan. Beliau adalah Muhammad Nasar sebagai ketua. Iya. Iya. Sudah berapa lama ini jadi ketua? Terhitung sejak akhir Februari sudah sekitar 8 sampai 7 bulan. 8 sampai 7 bulan ya. Untuk kegiatan selama 8 atau 7 bulan ini apa yang telah kita lakukan dari HMI ini? Kalau dari HMI sih biasanya lumayan banyak karena kita juga punya lembaga keperempuanan yang namanya tadi Korps HMI Wati yang memang fokus di bagian Kewati, dan selama kegiatan-kegiatan yang formal kita juga pernah melakukan kegiatan untuk pengawalan demokrasi karena memang sifatnya kita independen, jadi kita lebih condong ke penyelenggaraan entah itu KPU maupun Bawaslu. Iya, baiklah para pemirsa, memang betul. HMI sejak berdiri sampai saat sekarang, gerakan-gerakan HMI di samping berkaitan dengan masalah dakwah keagamaan, tetapi kegiatan-kegiatan sosial dan politik pun mereka memberikan dampak yang positif bagi pembangunan negara kita, tentu di tanah air. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan mendialogkan keterkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja kemarin yang kita lihat pada tanggal 8 atau sebelumnya sudah terjadi gejolak setelah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 tentang Omnibus Law tersebut. Oleh sebab itu, kita akan menanyakan atau berdialog dengan Bung Muhammad Nasar. Kira-kira Bung Nasar, kemarin saya lihat ternyata HMI ya, baik yang di pusat, yang di provinsi kita dengar di RRI maupun di TV-TV, ternyata gerakan mahasiswa HMI cukup memberikan dorongan bagi kalangan buruh dan yang lainnya. Kira-kira apa yang memotivasi dari HMI ini? Jadi sebenarnya begini, bicara tentang himpunan mahasiswa Islam, memang kita dalam aturan dasar atau dalam aturan organisasi kita memang sebagai organisasi yang pada dasarnya memiliki fungsi perjuangan. Jadi apapun yang kemudian jadi kajian kita bersama dan kemudian bertentangan dengan misi untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita akan turun untuk memperjuangkan sehingga terwujud cita-cita mulia dari HMI tersebut. Karena visi besar HMI itu adalah bagaimana mewujudkan keindonesiaan atau kebangsaan dan keislaman. Ya memang kalau bicara tentang aksi kemarin, saya rasa aksi kemarin hanya bagian kecil dari peran HMI selama 74 tahun berdiri. Aksi kemarin hanya bagian kecil, dan memang aksi kemarin kita tergabung dalam Aliansi Gempar, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aspirasi Rakyat, yang dimana ada kurang lebih 27 lembaga atau sampai 30 lembaga. Oh, banyak ya. Hitungan kemarin berapa yang kita kerahkan dari HMI aja? Kalau dari HMI sih kita mungkin tercatat sampai, karena memang kondisinya pandemi ya. Oh iya. Karena ada juga yang di luar daerah, tapi untuk kader-kader yang di luar daerah, misal Malinau, Nunukan, kita tetap turunkan. Kita masih memberikan instruksi bahwasanya tetap laksanakan aksi, karena memang bagi kami atau bagi teman-teman mahasiswa, kami belum mendapati aksi-aksi yang sifatnya hanya dialog ataupun agak kooperatif, itu yang memang didengar. Banyak contoh, misal kalau teman-teman bilang aksi Kamisan juga tidak pernah didengar sampai sekarang, makanya tidak menutup kemungkinan aksi turun ke jalan atau parlemen jalanan yang katanya teman-teman turun ke jalan yang notabene kadang mengganggu masyarakat, tapi bagi kami itu adalah salah satu upaya yang mungkin didengar oleh pemerintah. Karena kalau tidak demikian, ya bicara tentang komunikasi yang lebih kooperatif, kita bisa melihat DPRD Kota Tarakan beberapa kali menolak surat HMI sebelum kejadian teman-teman dari PMI. HMI pernah bersurat 2 kali dan itu sampai sekarang belum pernah digubris. Isinya tentang audiensi masalah lingkungan di Kota Tarakan, karena kami tidak hanya menyoroti masalah-masalah yang ada tentang Omnibus Law ketenaga kerjaan ataupun apapun itu, tapi kami juga menyoal tentang lingkungan, tentang banyak hal yang memang kami persoalkan di Kota Tarakan. Nah, dari sisi rancangan undang-undang kemarin, undang-undang tenaga kerjaan, apa yang membuat HMI melihat bahwa undang-undang ini bisa merugikan masyarakat? Dari sisi mana yang kira-kira? Kalau dari sisi HMI sebenarnya banyak. Cuman kalau bicara tentang HMI cabang Tarakan atau saya pribadi selaku ketua umum, kami melihat undang-undang. Melihat undang-undang ada di pasal 33 dan pasal 66, di mana pasal 33 isinya itu tentang bagaimana produksi pangan itu setara dengan impor
Dalam artian membuka keran impor dan juga liberalisasi bagi impor itu lebih besar. Dan di 66 setara antara impor dan produksi pangan nasional itu lebih dipertegas lagi. Makanya jangan heran kalau nanti setelah Omnibus Law ini diterbitkan ada gudang-gudang beras yang mungkin 200 ton dibakar. Ya Allah. Atau nanti karena memang di pasal-pasal sebelumnya sebelum ada Omnibus Law atau di undang-undang sebelumnya sebelum ada Omnibus Law, impor hanya dilakukan ketika memang mendesak atau memang produksi pangan kita lagi menipis. Iya. Cuman di Omnibus Law di pasal 33 dan di pasal 66 ya memang kalau bicara tentang klarifikasi ini juga salah satu hal yang belum diklarifikasi Bapak Jokowi tadi malam. Iya. Di pasal 63 dan 66 penyetaraan antara impor dengan produksi pangan nasional itu menjadi setara. Jadi pembukaan keran impor itu dimungkinkan. Jadi kemungkinan ada monopoli yang menyebabkan matinya produksi pangan nasional atau petani Iya. banyak mungkin harganya jadi turun itu tidak menutup kemungkinan. Ya kalau kita pernah melihat 2 tahun lalu ada pabrik Bulog, pabrik pangan nasional itu yang dibakar karena berasnya sudah tidak layak makan. Iya, betul. Ya kita tidak mau terulang itu kembali. Iya. Kenapa enggak? Kita ini negara yang pernah dijajah karena kekayaan alamnya. Iya. Ya kalau kita membuka keran impor atau membuka keran investasi, menurut hemat saya itu membuktikan kegagalan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Pemuda, apalagi kita dihadapkan dengan Tapi bonus demografi. dalam hal ini meskipun impor itu kita buka kan, Iya. apabila memang itu sangat dibutuhkan ya. Enggak, Setuju itu? bicara tentang Omnibus Law ada setara dengan impor dengan produksi pangan nasional. Beda dengan UU sebelumnya. Tidak mesti harus bahwa Tidak dalam mesti harus mendesak. dalam keadaan kosong nanti baru diisi Iya. gitu. Di Omnibus Law tidak bicara itu. Di karena pasal penyetaraan. 32, 63, Di pasal 63 dan 66. Ya 66 ya. Pasal 66. Nah, kalau di tidak samping salah pasal-pasal yang lain yang pernah dilihat apa lagi? di pasal Bung Nazar? 28. Berapa? Pasal 28. Pasal 28 Ayat 4 kalau tidak apa isi salah. yang Isinya sangat tentang menyinggung? penyetaraan antara nelayan. nelayan dengan Nelayan besar dengan nelayan kecil itu setara. Tidak ada definisi yang lebih mengkreditkan bahwasanya nelayan kecil itu seperti ini. Nelayan besar itu dengan ya kalau bicara tentang kapal ada besaran gross ton. Iya. Nelayan besar kapalnya minimal gross ton sekian. Nelayan Iya. kecil minimal gross ton sekian. Iya. Dan itu tidak ada perbedaan. Nah, ini yang jadi juga yang besar bisa masuk ke yang besar bisa pinggir, masuk, yang bisa masuk yang pinggir. kecil tidak mungkin bisa masuk ke ya karena keterbatasan ya kena kapalnya. keterbatasan tadi Takutnya kan. kena ombak Iya, Pak. betul. Nah, ini juga yang Ini menjadi dipukul sama. polemik. Apalagi kalau kita melihat kan Kota Tarakan, apalagi Kalimantan Utara juga pernah dilirik dengan Menteri Susi, mantan Menteri Susi, Iya, mohon betul. maaf, bahwasanya Kota Tarakan potensi kelautannya Kelautan. luar biasa. Nah, kalau tidak adanya perbedaan antara kapal besar dengan kapal kecil, menjadi polemik bahwasanya produksi kita itu bisa saja dibawa keluar. Karena tidak ada yang tahu, kapal bisa saja izinnya di Indonesia, tapi Iya, yang iya. punya bukan orang Indonesia. Di samping ikan atau di kelautan ada lagi pasal-pasal lagi yang mengganggu dan merugikan. Ya saya rasa kalau bicara tentang pasal-pasal ketenaga kerjaan juga sudah dibahas dengan teman-teman Iya. SBSI di segmen pertama. Saya hanya menyimak di pasal 117. 117, 117, kemudian Tentang 63 tadi, 6308. 663, Lanjut 33, yang terakhir 117. 117. Itu berkaitan dengan monopoli. Mm-mm. Tidak ada sanksi yang tegas dengan monopoli pasar. Nah, makanya saya bilang jangan heran ketika nanti kita akan kekurangan ketersediaan pangan, misal gula atau minyak lah, BBM. Ada yang menimbun BBM itu juga bisa jadi. Iya, betul. Karena monopoli pasar tidak ada lagi sanksi yang keras. Bagi kami, ya karena background saya background ekonomi juga, bagi kami monopoli itu suatu hal yang harus dihindari dan memang itu menjadi langkah awal untuk memunculkan kapitalis. Ya. Sebagai seorang mahasiswa yang berpikiran cerdas ya dan sangat teliti sekali, bahwa rancangan undang-undang ini tentu dibahas di DPR. Dibahas di DPR. Apa kesalahan atau kekeliruan DPR yang paling terbesar Partisipasi. yang dipandang oleh mahasiswa HMI khususnya? Partisipasi publik. Partisipasi Ya. publik ya. Karena Mereka kami- tidak melibatkan atau mereka Menurut- punya kepentingan-kepentingan lain sehingga mereka mengorbankan kepentingan masyarakat Bicara banyak. tentang kepentingan sih semua orang punya kepentingan. Cuman tergantung kepentingan siapa yang dibawa. Apakah kepentingan golongan atau kepentingan masyarakat banyak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bicara tentang kepentingan, kami melihat adanya usaha-usaha yang ingin dibangun oligarki di pusat sana, sehingga hanya melibatkan dalam pembahasan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja yang memang dari bulan 1 kemarin, itu hanya melibatkan dari asosiasi perusahaan dan pihak-pihak perusahaan-perusahaan terbesar aja. Bahkan menjadi bukti
sekarang lagi besar-besaran 197 akademisi dari 68 kampus termasuk Universitas Borneo Tarakan. Termasuk ada yang profesor doktor ya? Termasuk ada profesor doktor, ya memang tidak tertulis gelarnya. Iya, betul. Cuman memang ya salah satunya ya mungkin salah satunya untuk di Tarakan sendiri ada Ibu Nur Rasikin juga termasuk salah satu akademisi ya? yang ikut bersuara. Ya saya rasa ini juga menjadi kaca perbandingan. Kita lagi tidak bicara lagi tentang, seharusnya kita sebelum bicara tentang substansi dari isi-isi undang-undang, kita bicara dulu tentang keterlibatan publik. Ya mungkin juga ada yang bilang, kalaupun memang Omnibus Law ingin ditolak, kenapa tidak diajukan ke MK? Ini juga bagi saya Mekanisme nanti ya? Ya, bagi Iya, saya betul. DPR ini kan representatif dari masyarakat Iya. Indonesia. Kalau nanti ucuk-ucuknya ketika ada peraturan yang dibuat, terus kita tidak terima sebagai masyarakat, diajukan ke MK, ini yang menurut saya yang kedua kali setelah UMD 3, dan itu nanti terus-terusan begitu, apa fungsi DPR sebagai fungsi legislasi? Iya, sebagai mahasiswa, ketika pembahasan rancangan undang-undang langsung disahkan oleh DPR dengan kondisi pandemi 19 ini, apa pandangannya ini? Kita dalam keadaan sakit, susah, melarat, dan macam-macam, kemudian kesempatan untuk mengesahkan undang-undang yang sangat strategis tadi ini. Kami melihat salah satu ada entah itu kepentingan atau kesalahan berpikir. Yang pertama yang sudah pasti dan tentunya bukan kesalahan berpikir, karena kami rasa yang duduk di kursi DPR juga adalah pendahulu-pendahulu kami, dalam artian juga ada yang menyandang gelar profesor, doktor, cuman memang kepentingan yang merasuki mereka. Salah satu hal yang paling kami simak atau yang paling kami soroti terkait dengan alasan kenapa Omnibus Law itu harus dipercepat adalah alasan pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga menurut kami agak rancu, karena bagi kami di HMI khususnya, sebelum adanya keadilan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, penting untuk kita meningkatkan keadilan sosial terlebih dahulu. Iya. Sementara keadilan sosial di tengah pandemi itu masih banyak yang belum tuntas. Misal permasalahan-permasalahan kesehatan yang juga menyangkut tentang kehidupan sosial itu belum diselesaikan. Terus tumbuhnya kasus di tiap hari, terus Kasus pandemi corona. COVID-19. Terus adanya korban yang meninggal tiap hari, itu belum terselesaikan. Kenapa kemudian ada pembahasan-pembahasan baru? Bahkan sampai bilang teman-teman, kenapa harus dibahas di tengah malam? Cuman pelacur aja yang kerja tengah malam. Kira-kira begitu, Bung Boni. Bung Muhammad Nasar, memang sasaran strategi waktu mungkin yang jadi permasalahannya satu. Tapi yang paling penting memang masalah substansinya. Karena isinya, setuju nggak kalau rancangan undang-undang atau omnibus rancangan undang-undang Cipta Kerja ini akan mengarah kepada kapital, liberalisme? Setuju ya. Karena keran investasi. Memang dijadikannya tenaga-tenaga kerja kita adalah sebagai robot, orang yang Ya, saya melihat tidak dari sisi itu sih. Kalau saya juga lihat video dari Bapak Presiden kita, pernyataan. ada klarifikasi bahwasanya mempermudah UMKM. Saya sepakat bahwasanya ada memang beberapa pasal yang mempermudah UMKM. Cuman menjadi pertanyaan, sejalan dengan mempermudah UMKM, ini juga akan mempermudah investor asing. Logika sederhananya, apakah UMKM akan bertahan melawan investor asing? Iya. Kalau sama-sama dipermudah itu menjadi karena salah satu unsur utama untuk membangun usaha itu modal. UMKM kita punya modal nggak? Itu yang pertama. Investor asing tentu punya modal dan jauh berkali-kali lipat lebih besar dibanding UMKM. Tidak rasional ya. Jadi orang yang sudah kuat melawan yang atau kalau di ring tinju itu kelas ringan melawan atau dari WBA, WBC tidak kelas itu tapi disamakan. Tapi disaturringkan gitu. Disaturringkan. Ya, mereka dihadapkan di satu ring. Tapi... Nah, kira-kira pandangan HMI gimana ini kalau ini terus-terusan ini? Kan seandainya ini sudah tidak ada gejolak kemarin, tidak ada demonstrasi, tidak ada unjuk rasa yang besar-besaran ini kan dengan melenggang kangkung aja dia. Langsung tinggal disusun dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksana aja. Itu tadi saya singgung, dampak-dampaknya jangan heran kalau nanti ada produksi pangan, misal beras, ataupun nanti ubi, ataupun nanti taruhlah Lombok gitu kan. Itu ada yang busuk aja, tapi tidak diperjualbelikan. Atau diperjualbelikan pun dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya. Misal dari harga yang 50.000 jatuh ke harga 10.000, itu tidak heran. Sekarang pun belum diberlakukan Omnibus Law. Itu sudah berlaku, apalagi kalau diberlakukan. Dan yang kedua juga penimbunan bahan sekali pakai, misal
Seperti sembako. Sembako, anggaplah bahan bakar minyak, walaupun bahan bakar minyak juga ada perusahaan negara, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang menimbun. Ada yang main di situ. Ada yang main di situ. Itu tidak menutup kemungkinan ketika tidak ada sanksi bagi pelaku usaha monopoli. Iya. Kira-kira begitu, Bang. Yang jelas bahwa orang yang besar, yang pemodal, orang yang padat modal tentu lebih kuat Tentu daripada. lebih kuat. Iya, betul. Karena salah satu unsur indikator untuk buat usaha kan modal. Iya. Di samping itu kalau kita lihat dari pada saat krisis ekonomi di tahun 1998, Iya. bahwa yang kuat, yang bertahan itu bukan yang padat modal, tapi UMKM inilah, yang non formal inilah, PKL inilah yang hidup. Iya. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang membawa Ini juga membawa menarik. masalah. Ada salah satu indikator yang kemudian kalau dikatakan kenapa kemudian UMKM yang bertahan atau kenapa kemudian usaha-usaha besar yang tidak bertahan, kita lihat dulu siapa yang punya usaha besar dan siapa yang punya UMKM. Apakah mungkin karena dulu salah satu indikator kenapa kemudian rusuh adanya penjarahan, dan itu tentunya kita tidak mau ada penjarahan terulang kembali. Itu sama-sama merugikan entah itu pihak perusahaan besar atau merugikan kita semua. Dan salah satu indikator kenapa kemudian perusahaan besar banyak mundur, salah satunya itu penjarahan. Apakah UMKM mungkin untuk dijarah? Apa yang mau dijarah? Iya, betul-betul. Yang melakukan tindakan korupsi itu adalah kalang-kalang yang padat-padat modal, ya kan? Ya. Nggak mungkin Nggak mungkin UMKM dong yang korupsi. nimbun juga nggak mungkin. Naikkan harga juga ada akan dibeli Iya. orang, ya. Iya. Kira-kira itu, Bung Muhammad Nazar, ke depan apa harapan kepada pemerintah, kepada DPR Kota Tarakan, mungkin juga kepada HMI nanti ke depan, apa gerakan-gerakan yang kira-kira gerakan ini adalah tentunya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dari HMI, kemudian ikut menopang kekuatan bangsa kita. Ya. Kira-kira apa harapan? Harapan kami sih dari HMI yang pertama, untuk pemerintah, HMI punya beberapa alumni di pemerintahan. Kami tentu mengingatkan kepada setiap alumni yang ada di pemerintahan bahwasanya kita punya tujuan bersama, terbinanya insan akademis, terbinanya 5 kualitas insan cita yang mewujudkan masyarakat adil makmur, dan jangan sampai melupakan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua, untuk anggota DPR ya juga memang banyak sekali kader HMI atau alumni HMI yang ada di DPR RI, dan tidak menutup kemungkinan itu. Jangan-jangan mereka yang setuju kemarin tuh, atau mereka yang memproduk itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah ini juga bisa jadi. Saya lihat juga bisa jadi. Bisa jadi, ya. Banyak sekali kita mantan-mantan HMI, PB saking banyaknya ada yang bilang kalau lempar batu di gedung DPR yang kena kepala alumni HMI. Ya, atau gantung saya kalau saya melakukan tindakan korupsi, ya bahasanya itu, ya. Ya. Bisa jadi saja, cuma makanya kemudian saya ingatkan kembali kepada setiap alumni atau kepada kami pribadi yang masih di HMI ketika menjabat, tolong kita punya tujuan bersama, kita punya fungsi perjuangan, kita punya sifat yang independen, dan itu akan entah itu di diri kader atau di diri alumni, mohon untuk memang diterapkan. Iya. Atau apalagi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, kira-kira begitu. Iya, bertentangan, ya. Atau ada istilahnya dulu Pak Amin Rais, jangan-jangan yang membuatkan pernyataan-pernyataan keras itu mereka tidak ikut satu. Kemudian mereka memang mensuarakan hatinya, ya. Atau mungkin memang mereka barisan sakit hati. Atau mungkin mereka ada yang terakhir, mereka belum dapat kesempatan. Ketika dapat kesempatan, ini mantan-mantan PB ini banyak saya lihat tuh, ya. Saja zaman-zaman reformasi, dari era reformasi, kita bisa hitung itu. Mohon maaf, saya dulu hadiah HMI di Kota Padang, di Sumatera Barat, di Padang, khususnya di IKIP. Kita melihat bahwa dengan mereka-mereka yang ada pernyataan-pernyataan seperti itu, kemudian mereka terlibat dalam tindakan-tindakan korupsi, tentu sebagai kader daripada HMI tentu sangat prihatin, sangat sedih. Ada harapan lain kita kepada DPR, karena mereka lah yang akan gantungan kita kepada mereka, dan mereka kita pilih, ya. Jadi sebagai aspirasi kita, inspirasi kita sudah kita tuangkan, kita tumpahkan kepada mereka. Tapi ternyata inilah salah satu produk yang dirasakan oleh kita tanggal 8 kemarin. Gimana harapan lain kepada pemerintah, kepada DPR Kota Tarakan, kemudian tentu juga pada kader-kader HMI yang sudah menduduki jabatan-jabatan strategis, legislatif, eksekutif, dan seterusnya. Gimana kira-kira? Ini juga menarik. Kalau tadi Bung Boni singgung mengenai apakah karena mereka ada yang protes, apakah tidak dapat tempat, atau sakit hati. Ini juga menjadi sorotan tersendiri bagi teman-teman mahasiswa. Dalam artian kami menganggap, apalagi saya pribadi menganggap bahwasanya selain ada
beberapa tuna rungu, tuna wicara. Ada lagi salah satu tuna yang bertambah, tuna kepercayaan. Kami melihat bahwasanya jangan sampai orang yang berprotes dan dimainkan di media kan, dinaikkan namanya, dibumingkan namanya gitu kan. Itu juga salah satu orang yang memang belum dapat tempat. Bukan tidak ya, tapi belum. Belum aja, bagi kami belum aja. Ketika dia dapat tempat bisa aja bungkam gitu kan. Kira-kira begitu. Ya kalau harapan untuk saya sebutnya Kakanda dan Ayunda yang ada di parlemen, tolong ingat kembali bagaimana Kakanda Ayunda memperjuangkan. Kan ada apa namanya, ada pelatihan satu. Ada latihan kader 1, LPK 1, 2 sampai ke 3. Ya. Iya. Masa lupa dan ditinggalkan ya? Iya, masa lupa dan ditinggalkan. Saya rasa juga alumni masih ingat tujuan ini sampai dengan sekarang. Iya. Ke para pemirsa Ekuator TV, kita bahwa mengingat HMI ini adalah perjuangan. Perjuangan bagi mahasiswa untuk menyampaikan satu keinginan, satu harapan adalah bagaimana bangsa kita ini dapat mengisi kemerdekaan yang telah para pejuang, para grandfather kita, ya, kepada para tokoh pendiri bangsa yang telah bertungkus lumus ya, bercucuran keringat mereka memerdekakan. Kita hanya mengisi saja. Isi aja kemerdekaan ini. Sayang, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tersubur di dunia ya, tersubur di dunia. Apa saja tidak ada di Indonesia. Kenapa para penjajah datang di Indonesia? Karena Indonesia adalah buminya, airnya, bahkan udaranya sangat kaya. Tetapi kita sangat tertinggal. Nah, ada harapan lain sebelum kita kepada segmen yang lain yang sebagai kata kunci dari kalangan HMI. Kalau sebagai kata kunci dari kalangan HMI, kami punya yang namanya 5 kualitas insan cipta. Satu. Yang pertama insan akademis, saya rasa memang teman-teman, entah itu mahasiswa ataupun bukan, sudah menjadi kewajiban untuk menjadi insan akademis. Dia menuntut ilmu dimanapun, dan kapanpun, dan dalam kondisi apapun bagi kami. Dan yang kedua, insan pencipta. Tentunya apa yang dia pelajari itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kemudian bagaimana menciptakan hal baru. Ya misal, dari teori-teori yang sudah ada diciptakan menjadi teori-teori baru. Yang ketiga, ada insan pengabdi. Selain belajar menciptakan, tentunya penciptaan dari hasil pembelajarannya itu untuk masyarakat semata, untuk pengabdian semata, yang tentunya bernafaskan Islam dan outputnya bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Bung. Ya, terima kasih kepada Muhammad Nazar. Jadi kita berharap dan bersyukur sekali. Kemarin demonstrasi yang terjadi di tanggal 8 tersebut di Kota Tarakan, bahkan sebelumnya juga ada gerakan di Indonesia. Mudah-mudahan kita berterima kasih bahwa tidak terjadi tidak ada anarkis, tidak ada perusakan ya, tidak ada tindakan-tindakan yang melawan hukum yang nanti akan masuk ke wilayah pidana ya, melawan hukum. Tapi berterima kasih. Dan mudah-mudahan ke depan HMI tetap dengan menggunakan atributnya, kopiahnya, topinya, kemudian ada donnya itu semua pegang ya. Saya pikir demikian untuk Pak Muhammad Nazar, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bung. Minuman segar tanpa es batu itu nggak mungkin. Mau praktis dan higienis, itu pasti. Es batu kristal Mr. Duck, itu solusinya. Memberikan kesegaran di segala minuman Anda. Five, six, seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop, and we'll turn the vibe up on some good boy band tunes. I feel the fresh air, I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared.
Iya, FDR. Baru ini yang lah. Mahal ini. Jadwal dosen hari ini jam berapa? Nanti jam 12 nanti. Siapa? Pak Yahya. Ya. Ada tugas nggak kita? Nggak ada. Nggak ada. Kejar tuh. Ayo, bro. Oh iya, ayo. Helm. Ayo. Pakai helm. Apa semua nih? Apa semua? Sabar, Pak. Sabar. Sebentar dulu. Pakai helm. Iyalah, maaf Pak ya, maaf. Gitu, Pak. Siap. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribda Elvira dari Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan menghimbau kepada seluruh pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm berstandar SNI demi keselamatan kita bersama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Tarakan tertib lalu lintas. Baiklah, para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia. Kita lanjutkan kepada segmen ketiga dengan topik yang sama adalah rancangan undang-undang Cipta Kerja Kapitalisme. Apakah dan bagaimana pandangan daripada khususnya dari Persekutuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini telah hadir Ketua Cabang dari PMII, yaitu Sakti Abimayu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya, Habib Sakti Abimayu. Nah, Sakti Abimayu, apakah Anda di kepengurusan sudah lama di PMI di cabang Kota Tarakan? Yang pertama bukan persatuan, tetapi Apa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi saya di Tarakan ini sudah menjabat sekitar 10 bulan. Dari bulan November, Pak. Nah, jadi sudah berjalan kepengurusan selama 10 bulan, memimpin cabang Kota Tarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini underbow-nya dari Muhammadiyah atau dari tadi NU ya? Sebenarnya tidak ada underbow. Tidak ada underbow. Tapi paham keislamannya Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Jadi dia terindependensi dengan NU. Dengan NU. Dengan tapi NU, tidak ya. masuk dalam BANOM NU.
Jadi kalau di tingkat kabupaten kota, cabang, provinsi? Kalau provinsi pengurus koordinator cabang. Untuk saat ini ada di Kalimantan Timur dan Utara. Kita masih gabung dengan Kalimantan Timur. Ya, baiklah para pemirsa. Kita melihat beberapa hari yang lalu juga kalau saya menyaksikan juga di kasus terjadi di beberapa daerah. Tapi kalau di Kalimantan Tengah kemarin PMII-nya dia melaksanakan doa bersama gitu ya. Juga tindakan-tindakan yang positif tentunya. Nah, untuk itu berkaitan dengan masalah rancangan undang-undang atau undang-undang cipta kerja ini atau Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR kemarin, kita ingin mengetahui apa pandangan, pendapat ya yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh kalangan PMI. Bagaimana pandangan PMI terhadap rancangan undang-undang tersebut? Ya, yang pertama, kalau berbicara mengenai rancangan undang-undang cipta kerja, ini adalah upaya bagaimana menyeratakan tenaga kerja se-internasional, menyesuaikan kebutuhan perusahaan-perusahaan internasional untuk bagaimana bisa investasi itu masuk ke Indonesia. Artinya investasi masuk ke Indonesia harus memiliki syarat. Yang pertama, ketenaga kerjaan itu harus sesuai dengan standar mereka. Tetapi permasalahannya di Indonesia hari ini, tenaga kerja kita itu pendidikannya rata-rata di bawah. Tingkat SMA dan SD itu masih banyak. Artinya tenaga kerja kita itu membutuhkan bantuan-bantuan pemerintah bagaimana mereka itu bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, salah satunya adalah ekonomi yang menggunakan ataupun perusahaan yang bergerak di bidang padat karya yang mengutamakan tenaga-tenaga kerja manusia daripada tenaga-tenaga mesin. Nah, hadirnya undang-undang cipta kerja ini itu sangat merugikan masyarakat kecil karena secara tidak langsung itu mencoba menggeser mereka. Perusahaan-perusahaan luar itu mencoba masuk ke Indonesia. Akhirnya apa? Undang-undang cipta kerja ini hadir dan mereka akan terlengserkan. Itu. Jadi bagi kami undang-undang cipta kerja ini sama sekali tidak tidak mengayomi masyarakat kecil. Itu. Makanya hari ini kita akan turun untuk menuntut tolak Omnibus Law. Sebenarnya garis besarnya adalah tolak Omnibus Law karena bukan hanya di RUU Cipta Kerja saja, tetapi banyak permasalahan hari ini yang menjadi tolak ukur kita kenapa kita harus menolak Omnibus Law. Undang-undang minerba, pendidikan dijadi komersil perusahaan, usaha dan sebagainya. Makanya kita hari ini instruksi dari pengurus besar kita harus menolak Omnibus Law. Ada poin-poin yang kira-kira sangat krusial menurut dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI. Itu tadi. Di samping mungkin juga masalah pendidikan ya. Nah, kira-kira ada poin-poin yang sangat mendasar kira-kira yang bisa mengganggu. Mengenai pendidikan yang pertama, kita hari ini dihadapkan dengan pendidikan yang kapitalis. Artinya pendidikan di Indonesia itu harus dilaksanakan dengan secara gratis karena pemuda-pemuda kita hari ini anak-anak kita nanti ke depannya pendidikan harus bagaimana bisa digratiskan, tetapi hari ini pendidikan sudah diubah dengan cara-cara kapitalis, memasukkan kepentingan-kepentingan perusahaan, misalnya beberapa perusahaan ataupun beberapa kegiatan-kegiatan mengajar yang menggunakan kepentingan-kepentingan kapitalis dengan membayar mahal kemudian melakukan pembayaran kemudian dilakukan pendidikan. Kalau ke depannya kita lakukan seperti ini, otomatis masyarakat kecil kita juga yang tidak memiliki ataupun tidak mempunyai kemampuan membayar, itu pun akan tergeserkan juga. Nah, makanya kita memang di Indonesia ini melaksanakan ekonomi campuran. Tapi kalau kita menganggap secara moderat antara kapital dengan Pancasila. Kecil, ya. Sebenarnya kita malu sama Bapak koperasi kita Bung Hatta yang mengatakan adalah kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memiliki usaha-usaha sendiri. Asas kekeluargaan, asas kemanusiaan yang hadir di Indonesia hari ini. Hari ini hadirnya Omnibus Law itu merupakan suatu bentuk penjajahan imperialisme gaya baru. Yang dimana selalu mengutamakan investor aksir, pemuda-pemuda dari luar itu dimasukkan ke Indonesia untuk membangunkan perusahaannya di sini. Sementara kita hari ini dihadapkan dengan menuju Indonesia emas di tahun 2045.
perusahaan-perusahaan lokal itu yang harus kita bangunkan. UMKM kecil yang misalnya mendesain sepatu, membuat sepatu di Indonesia itu juga sudah banyak. Kenapa itu tidak dipikirkan oleh pemerintah untuk difokuskan membangun? Kalau alasannya dia untuk menciptakan lapangan kerja, saya rasa itu tidak. Ini adalah kepentingan oligarki para penguasa yang mencoba menggerogoti pemerintah kita ataupun menggerogoti rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1945 dijelaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola oleh rakyat Indonesia. Itu yang kenapa sampai hari ini kita menolak Omnibus Law. Ada lagi undang-undang pasal-pasal yang kira-kira memang masih juga ikut mengganggu kita dari tolok ukurnya itu. Iya. Kalau dari tadi pendidikan kemudian UMKM, daerah ekonomi, kemudian ada lain misalnya masalah perizinan dan macam-macam. Sebenarnya itu masih banyak. Yang hari ini yang kita sempat mengkaji itu dari kajian kawan-kawan buruh di Kahutindo, itu ada sekitar 30 lembar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang menyudutkan kepentingan buruh. Itu sangat banyak. Ada cacat hukum enggak kira-kira pasal-pasalnya? Cacat hukum ada, kalau kita bisa lihat secara terperinci ya. Itu pasti ada cacat hukumnya. Cuman kita kaji kemarin itu. Ada pemikiran dari PMI kalau diajukan ke judicial review aja? Pasti. Jadi secara pengurus besar kita ini sedang melakukan upaya proses judicial review. Menggunakan kajian-kajian dari PMI untuk bisa dimasukkan ke dalam kepentingan Omnibus Law tadi. Fokusnya di mana nanti itu? Ya? Masalah apa yang paling fokus? Yang paling fokus yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ke pendidikan, usaha UMKM. Jangan sampai kita kalau termasuk juga masalah tanah? Termasuk. Jadi nanti di pengurus besar kita itu ada tim-tim hukumnya yang mengkaji. Jadi kita di daerah bagaimana upaya kita secara nasional itu untuk menolak Omnibus Law, tetapi dengan cara-cara yang tidak arogan. Anggaplah misalnya kita di PMI itu selalu mengedepankan Ahlussunnah wal Jamaah yang melakukan kegiatan-kegiatan aksi dengan cara yang damai. Ya contohnya tadi yasinan di kantor DPR setiap malam Jumat yang dilakukan sahabat-sahabat kami di masing-masing wilayah. Rencana kami juga mau di DPR ada yang aneh itu alumni dari PMI. Kalau di DPR khususnya di pusat maupun di provinsi kota? Kalau di provinsi kota kita ada perwakilan. Yang di kota ada? Ada. Ada berapa orang? Ada 1 orang aja yang lolos. Kemudian yang di provinsi? Yang di provinsi itu ada beberapa, ada 2 orang perwakilan dari. Iya. Kalau di RI ada? DPR RI ada. Ada ya? Ada beberapa di masing-masing wilayah yang besar itu ya Jawa Timur, Jawa Barat. Kalimantan juga ada perwakilan dari senior-senior di PMII. Di samping yang disampaikan tadi, adakah dampak-dampak lain seandainya ini dibiarkan aja undang-undang tersebut langsung diundangkan, kemudian dilaksanakan? Kalau dampak lain, ya itu tadi, mudahnya investasi luar itu akan masuk ke Indonesia, sehingga menghancurkan upaya-upaya pemuda Indonesia dalam membangun ekonominya sendiri. Karena hari ini yang sampai hari ini pun, sudah di Indonesia itu kepentingan kayak batu bara, mineral, nikel, itu bukan kita yang kelola, tetapi negara-negara lain. Nah, kita berharap bagaimana mereka ini selesai masa kontraknya jangan diperpanjang. Kita lagi yang pemuda-pemuda Indonesia yang mencoba menggali potensi yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Makanya kepentingan-kepentingan luar itu akan mencoba masuk. Nah, hadirnya Omnibus Law ini justru melebarkan investasi, karpet merah. Sementara kita di sini hanya bisa melihat saja dan mendapatkan beberapa persenan dari penghasilan orang-orang luar sana. Makanya kita sudah mempunyai pengalaman dijajah oleh imperialisme itu 350 tahun kalau kata Bung Karno. Tetapi hari ini kalau kita masih melakukan seperti itu, tidak ada upaya kita dari pemuda, ya kita malu sama Bapak pendiri bangsa kita, the founding father kita, Insinyur Soekarno, Bung Hatta. Kita malu sama mereka karena mereka berupaya bagaimana mengusir imperialisme dari bangsa kita. Tetapi hari ini kita malah memasukkan lagi. Itulah kenapa dari PMI harus menolak Omnibus Law dan mengupayakan bagaimana pemuda-pemuda daerah ataupun pemuda Indonesia ini bisa membangkitkan revolusi mentalnya tadi, bisa membangkitkan mentalnya untuk
membesarkan Indonesia tanpa kepentingan elitis politik. Iya, tadi Bung Abi kan sudah sampaikan ya, Bung Sakti sampaikan bahwa memang sebagaimana yang disampaikan juga dengan Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator Menko Polkam kemarin, ternyata bahwa pendidikan kita 82% itu adalah tamat SMP ke bawah. Betul. Ya, apa langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam kondisi yang sudah serba canggih ini? Ya. Kalau bayangkan ya, cuma tamat SMP, kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita akan bersaing, berlomba dengan yang menggunakan teknologi tinggi itu. Apa saran kepada pemerintah kalau begini-begini terus ini? Sudah 75 tahun kita merdeka, sudah terlalu lama kita merdeka ini. Kira-kira? Ya. Jadi kalau berdasarkan kita coba melihat pro dan kontranya ini, Bang Benny. Pertama kalau berdasarkan Omnibus Law. Misal perusahaan pada saat ini yang mau masuk setelah Omnibus Law ada, perusahaan sepatu dari luar, dari Itali yang coba mau mendirikan Adidas, Nike. Coba mau mendirikan perusahaan di Indonesia dengan menarik atau meraup kaum tadi yang dari tingkat pendidikan yang SMP, SD ya, dengan sistem perusahaan yang padat karya. Nah, tetapi bagi saya hari ini banyak sekali loh sebenarnya peluang-peluang di Indonesia ini sepatu-sepatu lokal yang mampu, bagi saya mampu diimpor dan juga memiliki standar kualitas yang baik. Kenapa itu tidak diwadahkan dengan baik? Ya, contohnya di Surabaya kan ada ya, di Sudiharjo itu ada. Ini yang saya pakai tadi itu sepatu dari Bandung. Ya, atau Cibaduyut? Cibaduyut, Jogja. Di Jogja, di Bantul juga ada. Maksudnya itu kan ekonomi yang menggunakan padat karya. Yeah. Nah, tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah, SMP, SD. Itu yang direkrut nanti ya? Bisa direkrut. Jadi sampah pabrik aja jadinya? Iya, ketakutan kita kalau memang mereka hadir dengan sistem padat karya tadi, UMKM kecil kita kayak sepatu brand-brand lokal ini bisa tutup bisa juga. Mati. Iya. Jadi pemerintah hari ini terlalu takut menghadapi kedepannya kita seperti apa. Sementara kita ini yang masih mahasiswa yang angkatan kerja itu memikirkan bagaimana sebenarnya upaya kita untuk brand-brand lokal ini bisa juga dikirim ke luar negeri. Itu sudah banyak hari ini. Teman-teman saya juga banyak yang bergerak di bidang itu. Artinya UMKM kita harus didukung, bukan malah mendatangkan mereka untuk mengecilkan kemungkinan kita untuk berhasil. Itu. Kalau saya itu Bung melihat ke depan. Dan angka pengangguran, angka kemiskinan juga tinggi juga kita. Tinggi juga. Dengan ini, apakah kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah, ini kan dalam rangka percepatan untuk mengatasi kemiskinan dan macam-macam. Tetapi kenyataan di dalam bahwa itu akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemodal yang besar. Sedangkan kita kondisinya belum siap untuk menghadapi itu. Ada saran lagi kepada pemerintah dan DPR tentunya sebagai pengambil diskresi, pengambil kebijakan, apa kebijakan-kebijakan langkah strategis yang tidak merugikan bagi masyarakat banyak bagi kita. Ya, yang pertama per tahun itu pengangguran itu meningkat 2,7 juta per setiap tahun. Itu kita harus akui memang juga pasti ada. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini kalau kita memikirkan berdasarkan moderat yang memikirkan tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Jadi atau sebentar dulu, apakah hendak salah hitung mereka? Kan mereka katakan pada waktu tahun-tahun kemarin kan kita rata-rata angkatan kerja kita yang mencari kerja itu 2,5 jutaan. Dengan adanya nanti undang-undang cipta kerja ini akan bisa peluangnya terbuka menjadi 3 juta, berarti masih ada surplus 500. Apakah ini analisa botek lah bahasa kita ya? Betul, yang pertama saya tidak yakin. Tidak yakin ya? Tidak yakin sekali hadirnya Omnibus Law itu merekrut mereka yang hari ini pengangguran. Kalau dikatakan pengangguran, saya rasa tidak. Karena angkatan kerja di angkatan saya ini, angkatan-angkatan muda, itu pemikirannya sudah kreatif dan mungkin bisa akan membuat kreativitas lain. Asal diberi kesempatan. Asal diberikan kesempatan dan didukung oleh pemerintah. Dilakukan pelatihan-pelatihan kerja misalnya. Dikasih modal uang. Dikasih modal investasi keuangan, pendampingan dan pelayanan dengan baik. Bidang koperasi ditingkatkan apa, saya rasa itu yang cerita bohong aja sebenarnya pemerintah kalau mengatakan per tahun kita 2,5 juta dan alasan mereka menghadirkan Omnibus Law itu adalah merekrut mereka, sebenarnya itu tidak. Itu memang kepentingan oligarki mereka yang mereka atur sendiri agar kekuasaan
kekayaan itu mereka tetapkan untuk mereka sendiri. Iya, saya sependapat juga. Bahkan kita sering dengar bahwa pekerja-pekerja kita, TKW, TKI yang berada di luar, bahkan ada yang menginformasikan bahwa angkatan kerja kita atau tenaga kerja kita, kalau mereka kerja di Jepang, di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, bahkan di Timur Tengah, mereka dikenal orang-orang pekerja, orang yang kuat bekerja. Artinya kalau ini kan gara-gara salah urus saja ini kan. Betul. Sependapat enggak itu? Saya sependapat sekali. Karena semangat kerja kita tuh tinggi sekali. Kita bayangkan contoh lah, misalnya di Jawa, misalnya di Jogja misalnya. Tukang-tukang becak itu, walaupun dikasih bayar 15.000, siap aja dia itu. Dan dia tidak mengeluh. Nah, inilah yang juga mengakibatkan mungkin Belanda bisa tidur nyenyak 350 tahun. Berarti kita memang dibodohi betul-betul dengan kapitalis ini. Saya sepakat sekali dengan pernyataan Bung Benny. Kita juga berpikiran seperti bahwa Indonesia ini adalah orang-orang yang memiliki tenaga kerja, orang-orang yang memiliki kedisiplinan kerja dengan baik juga, tetapi tidak terfasilitasi dan pemerintah juga tidak mengukur dalam mengambil kebijakan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat. Atau bahasanya yang tepat, salah urus. Salah urus sebenarnya. Pemerintah kita mungkin karena kepentingannya sendiri, kepentingan politiknya sendiri, kepentingan kekuasaannya sendiri, mengikis kepentingan rakyat kecil. Harusnya kan DPR kita memikirkan utama itu adalah corona, bukan mempercepat pembahasan undang-undang. Itu kan kita sangat sesalkan sekali. Mereka itu bermain kucing-kucingan dengan masyarakat. Makanya kita melihat ini adalah kepentingan mereka. Ya kenapa tidak dibahas di tahun berapa gitu ya? Tahun 2023 kah, 24 kah? Ataupun ke depannya. Iya. Kalau kata siapanya Rosan Ruslani itu di Amerika, di Jepang, di Eropa itu yang perusahaan-perusahaan Cina itu sudah mereka tarik, sudah mereka keluarkan. Jadi Eropa itu membiayai perusahaan mereka sendiri untuk menggeser investasi yang ada dari Cina. Sehingga kalau kata Pak Rosan Ruslani ini, di Indonesia ini adalah peluang untuk kita. Bagaimana Cina itu kita bisa ambil kembali. Nah itu alasan mereka kenapa menciptakan Omnibus Law dan mengerjakan dengan cepat rancangan undang-undang Omnibus Law. Pak Rosan Ruslani adalah ketua Satgas pembahasan Omnibus Law. Nah beliau dikatakan bahwa karpet merah investasi ini harus kita terima karena hari ini Cina itu sudah digeser di mana-mana. Inilah peluang kita, peluang Indonesia itu bagaimana memanfaatkan Cina untuk bisa memasukkan investasinya ke Indonesia. Sebenarnya percepatan RUU Omnibus Law itu untuk mengejar itu. Kesempatan itu alasan dia untuk menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas bagi saya adalah Indonesia yang mandiri, yang bisa mengelola negaranya sendiri, bukan kepentingan ataupun penjajahan imperialisme gaya baru yang saya sebutkan tadi. Itu bisa terjadi lagi nanti. Nah, makanya hari ini kita sebagai mahasiswa ada HMI, PMII, para beberapa buruh, Cipayung Plus, para buruh, kemudian beberapa masyarakat itu kita sepakat untuk tetap menolak Omnibus Law. Bahkan saya juga bisa bayangkan sebelum Omnibus Law ini pun juga dilaksanakan, itu yang namanya produksi barang-barang dari Cina itu kan banyak sekali. Salah satu contohnya adalah mungkin seperti jarum jahit. Jarum jahit sekalipun made in China. Jangankan obat-obat, jarum jahit. Betul. Iya. Nah, kira-kira harapan apa lagi dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ke depan ini? Untuk menyelamatkan sesuai dengan fitrah daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan kita adalah dalam rangka adalah untuk mesejahterakan rakyat kita ini. Apalagi kira-kira masih ada lagi yang lain? Ya, harapan kita Indonesia ini kan menuju bonus demografi, di mana usia muda itu lebih banyak daripada usia tua. Indonesia emas di 2045. Kita coba mengambil contoh kayak Cina, Amerika, Jepang, itu memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik. Korea Selatan, itu kenapa bisa besar negaranya? Karena dia memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik. Cina hari ini juga besar, urutan nomor 2 ekonomi terbesar di dunia karena memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik. Dan di Indonesia kita itu akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045.
Ya, yang harus kita pikirkan. yang mereka berpendidikan di bawah SMP dan ya itu angkatan-angkatan kerja. Iya betul, agak yang produktif. Tetapi hari ini semangat pemuda itu untuk kuliah tinggi. Iya betul. Mereka tinggi sekali. Upaya bagaimana hari ini kita juga mampu kampus-kampus di Indonesia itu juga menurunkan angkat biayanya untuk bagaimana pemuda bisa masuk di perkuliahan. Jadi harapan kita sambut Indonesia 2045 ini dengan secara mandiri, tidak dengan dibantu oleh negara lain. Ini kita sudah berapa tahun lagi, 20 tahun lagi menyambut itu. Jadi upaya-upaya kita adalah yaitu dirikan UMKM, besarkan UMKM sendiri yang ada di Indonesia. Kira-kira menurut pandangan PMI dengan bonus demografi tadi itu, di tahun 2045 era kita adalah era kemasan. Berarti usia angkatan kerja produktif mereka harus harus bermain ya. Bermain di dalam dunia usaha, pokoknya sosial, ekonomi, dan budaya, dan seterusnya. Gimana pandangan ini? Karena waktu 45 tahun kan, tahun 2045, 25 tahun ke depan, kira-kira bayangan. Dengan pendidikan yang dibilang Pak Mahfud, Menko Polkam itu hanya 82% sampai tamat SMP aja. Ya, kerja kasar kan istilahnya ini. Kerja kasar, bukan kerja produk padat karya. Iya, padat karya. Ekonomi padat karya. Jadi kalau dari PMI sendiri ini sudah masuk di kajian-kajian kita di nasional. Sudah ada kajiannya ya. Karena kita hari ini kan kebelakangannya mengutamakan bagaimana Islam yang Indonesia, dakwah Islam, paham toleransi, kemudian menangkis paham-paham radikal, tetapi sampai ada muncul di situ koperasi bernuansa syariah saya lihat ya. Ya itu adalah kader-kader kita juga yang mencoba memasukkan. Tapi untuk tahun ini, 3 tahun belakang kita sudah upaya bagaimana kader-kader itu disiapkan untuk menyambut bonus demografi dengan pelatihan-pelatihan, kegiatan kaderisasi yang non formal, pelatihan jurnalistik, pelatihan UMKM mandiri, pelatihan ekonomi, itu sudah kita lakukan. Bahkan insya Allah Tarakan ini bulan depan mau mengadakan pelatihan kader lanjut dengan tema itu aktualisasi kader PMI dalam era neoliberalisme menghadapi Indonesia Emas 2045. Kita sudah siap-siap selalu menyiapkan kader-kader itu supaya untuk bisa menyambut dengan baik Indonesia 2045. Itu upaya yang dilakukan dari PMI khususnya. Kalau dari khususnya kita sebagai PMI. Kalau di DPR RI ada berapa kira-kira dari PMI? DPR RI, PMI ya saya tidak bisa pernah dapat angka-angkanya itu? Ada sekitar 15 sampai 20. Oh, banyak ya. Iya, banyak. Mungkin dari PKB partai-partai ada, kemudian dari Golkar juga kita ada. Golkar ada juga PDI ya. juga ada sebenarnya. Tapi berarti bisa mewarnai ya. Sebenarnya walaupun belum mendominasi itu ya. Ya, sebenarnya bisa mewarnai. Di PKS ada? Di PKS ada juga. Yang ditarakan dari unsur partai Kalau ditarakan itu saya terakhir unsur 2 orang katanya tadi ya? Iya, partai apa ya saya lupa. Pendukung Pak Jokowi juga presiden. Ya itu kurang tahu juga partai. Enggak, dari partainya ya ketahuan. Partainya itu Hanura kalau tidak salah. Oh, Hanura ya, berarti satu Hanura. Satu jalur ya. Perindo. Perindo. Oh ya, sama. Di samping itu Bung Sakti, karena PMI ini adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia memiliki andil yang besar dalam rangka mengisi kemerdekaan kita. Masih ada lagi yang perlu disampaikan, saran kepada pemerintah, pada DPR tentu juga termasuk alumni. Jangan sudah alumni juga tidur nyenyak deh di sana. Cuma datang, duduk, diam, duduk, datang, diam dengan dungkul dan macam-macam. Ada 9D atau 11D itu. Ya. Apa saran untuk mereka-mereka itu? Ya, sarannya kepentingan mereka juga bisa masuk, tetapi lebih besar lagi adalah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan kita semua bagaimana kita bisa membangun Indonesia. Jangan sampai kepentingan mereka aja yang masuk, karena hari ini kalau kita ukur DPR RI sekitar 75% itu berasal dari pengusaha. 75% ya? 12% itu berasal dari politikus dan beberapa persen hanya berasal dari aktivis. Iya. Dan kalau dibandingkan secara umum bermusyawarah ya kalah aktivis. Tapi kalau pengusahanya ini ada kalangan cukong yang bernuansa
bernuansa kebangsaan atau berwawasan kebangsaan tentu tidak merugikan Indonesia Ya, tentunya. tentu tidak merugikan Indonesia. Cuma kalau nanti ada kepentingan cukungnya tadi ada untuk mengganggu ya, mengganggu keutuhan ini. Itu ya. Karena angkanya cukup besar, Angka 75%. 75% itu pengusaha semua. Pengusaha Bahkan semua. Ya. artis-artis juga yang mengisi. Kita ada presentasi artis, tapi mereka juga mengisi. Karena Nah, mereka mungkin ya, yang sebagaimana disuka mereka yang mampu untuk kasih. ya, Ah, ah. karena ya itulah buruknya sistem demokrasi kita kan. Ya. Ini adalah upaya ya, kita di mahasiswa ada HMI, PMI juga berupaya pendidikan politik ke masyarakat. Iya, supaya jangan mau Jangan dibayar sampai hanya money politik. 100.000, Ah. 500.000, Ya. 1 juta ya. Kalau dia 1 juta dibayar, satu one man one food itu, berarti dibagi aja. Dibagi 5 tahun, dibagi bulan, bagi hari. Hanya itu saja harga kita, ya, Ya, harga maksudnya diri kita. Nah, dari sisi agama tentu sudah jelas. Ar-rasi wal murtasi kulhum finnar. Memberi dan menerima, tangan di atas, tangan di bawah, kulhum finnar. Sama-sama api neraka. Baiklah para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia, pada hari ini kita telah menyelesaikan 3 section, 3 sesi, 3 segmen keterkaitan dengan rancangan undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin. Kemudian sudah terjadi penolakan di berbagai daerah dengan berbagai unsur dari kalangan mahasiswa, pelajar, termasuk para buruh dan termasuk para kalangan para akademisi, para ahli, para expert dan seterusnya. Untuk selanjutnya nanti para pemirsa di dalam program yang sama yaitu program catatan Bung Boni, insya Allah kita akan melanjutkan dialog-dialog ringan kita untuk jilid yang kedua dengan tema yang sama dengan narasumber yang berbeda. Maka para pemirsa Ekuator TV, ikutilah catatan Bung Boni di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan